Selamat pagi. Mari saudara-saudara kita simak firman Tuhan sebelum kita berdoa bersama. Saudaraku, saudara tahu arti solid? Bukan sulit ya, solid. S-O-L-D, solid. Solid. Mari kita coba lihat. Apa solid itu, saudaraku? Solid artinya kokoh atau kukuh, pejal, satu. Nah, di sini mau bicara tentang gereja atau satelit-satelit atau komsel-komsel yang ada di gereja harus solid dalam menjalankan pelayanannya. Kenapa harus solid? Nah, ini solid berbicara tentang hubungan-hubungan manusia di dalamnya yang dibangun di suatu komunitas. Jadi saya banyak sekali menceritakan tentang hubungan yang harus dibina, harus dibangun di dalam gereja Tuhan. Karena ini sangat penting supaya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, ada satu pertanyaan yang harus dijawab oleh pemimpin-pemimpin, oleh gembala-gembala satelit, oleh pemimpin komsel, oleh pendeta-pendeta. Apakah gereja atau satelit-satelit komsel kita sudah solid? Apakah gereja atau satelit-satelit komsel kita tidak ada masalah dalam hubungan-hubungan? Ini yang perlu kita jawab. Semua punya data tentunya ya. Nah, tema dari tahun 2023 GKD Semarang adalah bangkit, bergerak maju dan berdampak. Ini sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Sudah waktunya gereja Tuhan siap-siap mengevaluasinya. Sudah adakah perubahan besar yang terjadi di gereja Tuhan, di satelit-satelit, di komsel-komsel? Kemarin saya agak tergelitik karena ada sesuatu. Jangan-jangan bukan berdampak, tapi terdepak gitu. Aduh, bahasa yang tidak enak didengar. Karena tidak adanya kesulitan di antara kita semua, apalagi kita mau berdoa ya. Jadi saudara-saudara, kita perlu mengevaluasinya. Apakah kita sudah bangkit, sudah bergerak maju, sudah berdampak. Ini udah akhir tahun. Pemimpin sedang menyiapkan tema 2024 tentunya. Nah, firman Tuhan yang akan kita bahas adalah 1 Korintus 1 ayat 10. Nasihat buat gereja Tuhan semuanya. Katanya, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Tentunya Paulus menulis ada sesuatu yang perlu dijelaskan kepada jemaat di Korintus. Ini pun menjadi nasihat bagi gereja Tuhan sekarang ini di antara kita ya. Syarat dari solid adalah seperti firman Tuhan tadi, seia sekata. Jangan ada perbedaan tentunya ya. Perbedaan yang membuat terpecah tentunya. Di sini ada lagi firman Tuhannya katanya syaratnya adalah tidak ada perpecahan, erat bersatu, sehati sepikir. Ini syarat solid. Seperti firman Tuhan katakan di sini. Nah, kita renungkan saudara, 2023 akan berakhir. Sudahkah kita merasakan seperti firman Tuhan hari ini? Kalau belum, kita harus bertobat mungkin ya. Harus memperbaiki diri. Gereja yang solid adalah gereja yang punya solidaritas tinggi. Solid artinya merujuk kepada
kekuatan persatuan, kekompakan dalam menghadapi tantangan-tantangan untuk mencapai tujuan yang bersama tadi, yaitu berdampak. Solid artinya melibatkan kerjasama. Apakah kita sudah bekerja sama dengan baik? Ada kepercayaan dan saling mendukung antara anggota-anggota gereja, satelit, dan komsel. Jadi bahasan kita adalah solid. Firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memperkatakan kepada kita, kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Ini tidak solid artinya. Ya, tidak solid, tidak memenuhi seia sekata, tidak ada perpecahan, erat bersatu, sehati sepikir. Jadi, marilah kita sebelum kita berdoa, kita renungkan firman tadi itu ya. Nasihat Paulus terhadap jemaat di Korintus. Ini nasihat, ini perkataan Tuhan Yesus Kristus di Markus 3 ayat 24 ayat 25. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus sudah mempercayakan banyak pelayanan dan tempat ibadahnya. Kalau kita terpecah-pecah, maka hasilnya tidak maksimal dan tidak berdampak. Gereja Tuhan yang baru sudah ada 2. Secara cost tentu mahal ya. Jadi kita harus sama-sama harus bergandengan tangan, harus ada kesamaan, harus ada kerjasama yang baik. Jadi sudah banyak sekali Tuhan percayakan banyak pelayanan lain, pelayanan profesi, apalagi nanti sore ada pertemuan buat profesi untuk maksimal, untuk berdampak. Jadi 1 Korintus 1 ayat 10 adalah perintah Tuhan yang harus gereja kerjakan atau jalankan. Ini perintah, bukan undangan buat saudara dan saya, tapi perintah Tuhan. Perintah Tuhannya tadi, firman Tuhannya jelas ya. Supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, di antara gereja, di antara satelit-satelit, di antara komsel-komsel dan lainnya. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini nasihat Tuhan hari ini sebelum kita berdoa. Kita kembali lagi ke jalan-jalannya Tuhan. Nggak bisa bertahan kalau kita terpecah di antara satelit. Kembalilah. Nasihat itu penting. Firman Tuhan itu penting. Kita harus satu di dalam Kristus. Ya. Jadi saudaraku, sebelum kita berdoa, buanglah semua perpecahan. Jagalah semua perkataan kita. Gereja Tuhan harus saling mengasihi. Siapkah kita menjalankan? Saya percaya Roh Kudus membantu kita. Karena gereja Tuhan adalah milik Kristus. Mari saudara kita siapkan dan kita berdoa.